berawal dari galau tapi kemudian mencari pelampiasan, di mana pelampiasan ini adalah sesuatu yang positif dan bergabung di GCI GCI. itu aku belajar ketika kamu mau dapat lebih, kamu harus memberi lebih. Itu kayak paradise sih, kayak Bali gitu kan. Jadi semua orang pengen datang ke Bali untuk liburan, untuk menenangkan pikiran. Terus kemudian juga mungkin mencari opportunity. Jadikan juga darahmu bisa menjadi biru dulu, baru whatever you wish to get in this organization, it will happen. Semua berjasa membuat aku menjadi salah satu leader untuk di luar. Jadi buat aku GCI itu adalah tempat mencetak leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk seluruh tamu dan juga undangan dan juga peserta dari acara kita pada malam hari ini. Untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, hadirin sekalian, kita lanjut pada acara berikutnya, yaitu pembacaan GCI Creed Vision and Mission oleh GCI Medan 2022 Executive Vice President Juanda Saturnus. Disilahkan. Oke, selamat malam para JCs kalian. Mari kita bersama-sama membaca GCI Vision and Creed. Oke, mari kita mulai. GCI Vision, to be the leading global network of young active citizens. JCI mission, to provide development opportunities that empower young people to create positive change. JCI Creed, we believe that faith in God gives meaning and purpose to human life. That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nation. That economic justice can best be won by free men through free enterprise. That government be of laws rather than of men. That earth's treasure lies in human personality. And that service to humanity is the best work of life. Thank you. Oke, thank you. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara inti pada malam hari ini, yaitu saya akan menyebutkan beberapa speaker kita pada malam hari ini. Yang pertama ada GCI Indonesia 2021 National Executive Vice President R. Mawarni Tampu Bolon.
Lalu yang kedua ada JCI Indonesia 2021 National Executive Vice President David Susandi. Lalu yang ketiga ada GCI FEM 2022 Immediate Vice President Istia Sofyania. Dan pada malam hari ini kita akan memberikan 5 pertanyaan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan saya akan meminta kepada masing-masing speaker untuk menjawab 5 pertanyaan tersebut. Berarti siapa dulu Mbak? Boleh, saya dulu boleh. Oke, mau jawab pertanyaan yang nomor berapa nih Mbak? Silakan dipilih. Oke, saya coba pilih nomor 1. Nomor 1, ya. Nah, pertanyaan nomor 1 ini ceritakan dong pengalaman saat pertama kali masuk ke GCI. Nah, untuk Mbak Istia dipersilahkan untuk membagi pengalamannya nih. Gimana sih saat masuk ke GCI kepada peserta dan juga hadirin yang ada pada malam hari ini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan halo, selamat malam. Terima kasih untuk GCI Medan atas kesempatannya. Dan senang sekali malam hari ini bisa ketemu Kak Mawar, Kak David, dan juga LP Nuke dan juga semua jajaran GCI Medan. Dan tentunya juga peserta-peserta yang sebelumnya belum tahu GCI. Nah, kita akan sharing di sini. Dan kalau saya harus menjawab pertanyaan, ceritakan dong pengalaman saat masuk ke GCI. Ini sebetulnya ceritanya lucu karena saya masuk GCI itu di tahun 2012. Tahun 2012 itu mungkin usia saya masih 19 tahunan. Jadi pada saat itu lagi galau, karena masalah percintaan biasa lah ya anak muda, terus kemudian mencari pelarian tapi pengen yang positif, dan akhirnya diperkenalkan waktu itu lagi curhat sama salah satu senior di GCI yang saat ini beliau sudah menjadi past national presiden. Curhat, kemudian beliau menyarankan udah deh daripada galau-galau mendingan kita create something yang positif, kita berkembang bersama di organisasi namanya GCI. Jadi kamu salurkan kesedihan kamu dengan berkarya, membuat sesuatu, dan kalau bisa bikin orang yang udah bikin kamu galau ini menyesal bahwa kamu ini adalah sesuatu yang bernilai, bukan untuk disepelekan gitu sih sebenarnya ceritanya. Ini kan zaman-zaman masih muda gitu. Berawal dari galau tapi kemudian mencari pelampiasan, di mana pelampiasan ini adalah sesuatu yang positif dan bergabung di GCI, sehingga ketika masuk GCI otomatis vibes-nya berubah, terus cara pandang berubah, yang tadinya berpikiran sangat sempit terus kemudian ternyata untuk apa ya saya sedih-sedih dengan hal yang hanya sepele seperti ini, bahwa dunia itu luas. Nah, itulah pengalaman saya melewati masa muda dan bergabung di GCI. Menarik sekali ya Mbak Istia. Berarti ya dari pengalaman yang menyedihkan nih terbentur pikiran untuk mengembangkan diri dan membuat si doi ya menyesal supaya kita menjadi lebih baik lagi, dan ya bisa diambil sisi positifnya ya kan Mbak, menjadi suatu hal yang membuat kita dapat mengupgrade diri kita, menambah nilai dari diri kita sendiri, sehingga orang yang menyakiti kita itu mungkin bisa menyesal seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Istia untuk jawabannya. Nah, kita sekarang nih lanjut lagi ke Mas David Susandi deh. Aku mau pilih. Nah, aku pengen tahu nih gimana sih pengalaman Mas David waktu awal pengalaman saat masuk ke GCI? Silakan Mas. Yeah, thank you Nadia. Thank you semuanya GCI Medan. Sama semua yang udah hari di sini, appreciate your time. I mean, dengan kalian di sini sekarang, it's showing that you actually really into this organization, and it's good start if you pertama kali masuk GCI gitu. Okay, I mean everyone has their own story ya. Me too, sama kayak Cip Estia. Sangat lucu sih ceritanya, lucu tapi combination it's like kind of everything sih. Jadi waktu itu saya itu kan, by the way saya jadi GCI Bandung Bali, tapi saya bukan dari Bali, saya aslinya dari Bandung. A long story why I actually end up
di Bali karena I always love Bali. Jadi every year I visit Bali. Nah, waktu pas itu saya kebetulan sebelum ke Bali itu saya kerja di luar negeri di Afrika. I got accident. Jadi tulangnya patah, kemudian the company send me back here to Indonesia gitu. Kemudian saya recovery di Indonesia, kemudian saya holiday di Bali, tapi kemudian ada opportunity buat jadi brewer waktu itu, buat bikin bir. Dan saya tuh dari dulu pengen banget belajar bikin bir. Kebetulan ada opportunity, kemudian saya join itu di north part of Bali, which is Lovina, Singaraja mungkin kalau yang kalau familiarnya. Kemudian saya join di situ. Saya kerja di situ, saya belajar bikin bir, karena kalau di luar itu kan mahal ya, di Eropa aja it's really expensive untuk belajar bikin bir gitu. Saya belajar bikin bir, and it's actually north of Bali. It's pretty much bagus. I mean Bali is beautiful ya in general. Jadi kayak semuanya bagus, alam-alamnya bagus, but there's no really entertain gitu. Nggak hiburannya nggak banyak. Jadi I spent like 3 years in the north of Bali. Kemudian I kind of feel bored. Kemudian akhirnya putusan untuk pindah aja ke south of Bali, doing other things gitu. Nah, and then I feel lonely karena I'm from Bali gitu. I don't have anyone here. I don't have family. I don't have any friends. Anyone. I'm literally anyone di Bali gitu. And then kemudian I feel like giving up actually to be in Bali, but I always believe that this island is actually, ketika kamu memutuskan untuk tinggal di Bali atau siapapun yang ada di Bali itu, it's not you decide to actually be in Bali, but this island will actually choose which one to be here gitu ya. Nah, akhirnya saya bored. Kemudian saya udah nyari komunitas apapun di Bali ini yang fit to my values. And I couldn't find anything. I tried join out gitu. Kemudian one day I saw my friend's Facebook congratulate waktu Brian Lim jadi world president JCI International gitu. So I'm curious gitu, kayak what is JCI gitu kan. And then I search of course ya di Google. Kemudian I found a video tentang active citizen. And then I triggered by that video untuk lihat apa itu JCI. And then saya sangat tertarik sama konsep of active citizen. Karena I always try to not be just normal citizen, just normal human being. I always want to do something. Even when I was in the school, for example, I always join any activities. And then di Bali juga I want to do something gitu. I'm not just like working or doing business and then do nothing and go back home and whatever. I want always to do something. And then that active citizen, that's trigger me. And then I search on Facebook gitu kan, JCI di Bali. And then I found a lot of local chapter, I think about 10 waktu itu. Terus waktu itu saya message semua JCI itu di page ya. Message semua, saya pengen masuk JCI gitu. And then JCI Badung pertama kali LP Bra ada di sini yang respond me gitu. Kalau mau masuk JCI gini akhirnya dia respon, and then ya udah saya join JCI. Ya, so witnessnya ada di sini LP Bra. Waktu itu saya message dan I'm so feel lucky yang ngerespon duluan adalah JCI Badung, karena kalau enggak mungkin saya udah di JCI yang lain. Oh iya, sorry MVP. Oke. Ya MVP Bra, ya itu sih story-nya. So and then after JCI I feel like not lonely anymore because I have feel life in Bali gitu. Ya, itu sih mungkin. Panjang banget ya. Thank you PLP David, sangat menarik sekali juga dan luar biasa, sangat menginspirasi ya bagi JC-JC yang ingin bergabung ke dalam JCI. Nah, selanjutnya aku bakalan nanya kepada JC Mawar. Oke, baik. Sebenarnya sama sih ceritanya, biasanya banyak kan rata-rata
lucu dan pastinya kalau saya sih masuk GCA itu nggak sengaja dan jebakan sih sebenarnya. Itu tahun 2015, mungkin di pertengahan akhir awal-awal saya masuk, kenalan dulu. Kebetulan saya dulu sempat di HIPMI, sempat di mana di beberapa organisasi lain lah. Terus akhirnya tahu GCI, kebetulan ada PLP di GCA Medan itu Veridika. Akhirnya ngajak-ngajak gabung. Akhirnya waktu itu GCA Medan lagi ada permasalahan, kita juga sama. Di waktu 2016 kita ADRT nggak ada, segala macam nggak ada, yang dimana baru gabung langsung disuruh membenerin chapter waktu itu. Pengalamannya benar-benar terkejut, jadi benar-benar belajar semuanya GCI. Jadi kita belajar ADRT, belajar bagaimana ber-GCI, segala macam di situ. Di 2016, ketika saya gabung 2015 akhir, saya langsung 2016 jadi GLC. Yang di mana GLC itu adalah General Legal Counsel, di mana itu harus benar-benar tahu tentang ADRT, aturan GCI, dan akhirnya kejebak di GCI Medan, dan akhirnya sampai sekarang di GCI Medan, dan berkesempatan kemarin terakhir juga berkarir di GCI Indonesia. Awalnya seperti itu sih. Halo, suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran, Mbak. Jadi awalnya itu, jadi karena teman-teman diperkenalkan GCI, tapi langsung kecebur, di mana waktu itu GCI Medan juga semua chapter kan pasti ada up and down-nya. Waktu itu GCI Medan lagi agak lumayan down, di mana juga mulai dari situlah kita mulai buat ADR. Waktu itu kita bahas-bahas, ketemu ada namanya World President Alex, kita ketemu, kebetulan member GCI Medan juga, kita ketemu, kita bahas, kita benahi. Akhirnya saya dipercaya jadi GLC di 2016. Disitulah kita mulai membenahi, membuat ADRT GCI Medan. Kita mulai aktifkan bagaimana ber-GCI dan segala macamnya. Dan ketika 2016 malah saya terkenal GLC yang galak se-Indonesia. karena membuat terlalu menjalankan bagaimana yang ada di ADRT. Dan akhirnya puji Tuhan ya, GCI Medan sampai sekarang sudah berjalan dengan baik dan benar-benar menjalankan ADRT yang ada. Lebih ceritanya seperti itu sih. Oke, thank you kepada Daisy Mawar. Nah, selanjutnya aku bakalan nanya kepada PLP David deh. Tadi kan udah yang cewek duluan, sekarang ke PLP David. Nah, silahkan PLP David mau pilih nomor berapa pertanyaannya? Number 3. Oke. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan satu pengalaman unik nih dari PLP David selama di GCI. Silahkan. Di GCI. Silahkan. Okay, I think one is not enough ya untuk menyampaikan ini, tapi coba let me think about overall, karena every moment in GCI itu adalah unique experience for me gitu. Cuman I think gini deh ya, mungkin karena I decided now, maybe it's too extreme ya. I don't think you guys need to follow what I'm doing, but this is maybe maybe too extreme, maybe not. I'm not sure. I will let you guys decide story ini ya, pengalaman ini. Cuman gini loh, di usia yang masih muda ini, I decided to actually smaller my inner circle gitu, ya kan? Karena I'm so tired ketika building friendship itu, building new friendship, karena kita harus ketemu lagi orang, get to know each other, belum tentu apa yang kita pertemukan atau kita ketahui di orang pertama kali ketemu itu adalah benar gitu kan, and then we will maybe need to know their behavior and everything, so many things, so complex, and the process is too long, and I'm so tired of that process, to be honest.
akhirnya I think when I was joining JCI after like 1 year, I decided to actually, well, I don't want to make more friend outside of my inner circle, and my inner circle is actually JCI now. Gitu. Jadi waktu itu ada teman saya, bukan teman sih, maksudnya somebody want to be, want to be my friend lah. I mean, both of us sih want to be friends ya. Jangan, I mean I'm not that apa namanya. Enggak, I'm not that confident to say like somebody want to be my friend, but both us want to be friends. Gitu. Tapi akhirnya saya mestinya mengajak dia untuk masuk JCI, and then she join JCI, and then she's become JC lah. But then like after 1 year, after 1 year dia nggak mau lagi continue di JCI, and I say like, okay, then that's it. I don't want to be your friend anymore. And I'm not I'm not saying that to her. Yeah, it's just too hurtful maybe. But I actually slow down. Nggak in touch lagi gitu. Karena I think 1 year is not enough for me to know somebody. Jadi I think it is really help me now. For example, JCI, karena kalau misalkan saya punya orang yang saya ingin kenal, and then it's JC, is actually make me feel comfortable now. Karena apapun yang terjadi di JCI itu ada flow-nya. Orang yang jadi teman saya di sekarang adalah anak-anak JCI semua. Meaning berarti kalau misalkan ada terjadi suatu apa-apa, organisasi ini punya sistemnya sendiri. JCI is the oldest organization in the world. Jadi bisa membuat kalau misalkan ada sesuatu yang aneh gitu, this organization have their own system to actually make these bad people have the consequences gitu. Jadi I think I feel like now more happy because I have like old friend that I can rely on, and ini to extreme tapi I think it's not ya, karena I think JCI is that good guys gitu aja sih. Thank you. Oke, thank you PLP David. Nah, pertanyaan yang masih sama ya untuk JC Mawar nih, aku mau nanya. Sebutkan satu pengalaman unik dari JC Mawar selama berada di JCI. Silahkan JC Mawar. Mungkin sama kayak aku manggilnya Kak David. Kalau di JIS itu semuanya unik ya, karena setiap tahun, setiap jabatan, setiap pengalaman punya histori sendiri, punya pembelajaran sendiri buat kita masing-masing sih. Jadi dibilang paling unik, semuanya unik. Yang jelas di JCI itu saya nggak perinciin ini sih, maksudnya satu kejadian gitu. Tapi lebih gini, di JCI itu aku belajar ketika kamu mau dapat lebih, kamu harus memberi lebih dulu. Nah, itu sih, lebih ke situnya. Dan pengalaman yang paling unik itu, JCI ini aneh, bin ajaib menurut aku. Ya kenapa? Ketika kita udah susah, di JCI itu bukan mudah loh. Semua di antara kita yang narasumber ini punya cerita histori yang pastinya ada sedih-sedihnya, ada yang udah nyerah, ada yang udah aku keluar deh, besok dia udah senyum tuh. Tapi kita tetap banget terikat gitu loh. Terikatnya itu nggak bisa lepas dan tetap selalu pengen mau memberi, mau tetap stay di JCI. Nah, itu yang unik. Kalau organisasi lain mungkin aku ya udah cabut aja, keluar aja gitu kan, atau berhenti aja. Tapi di JCI itu nggak begitu gitu loh. Kita akhirnya tetap mau stay, kita tetap mau memberi ketika sudah oke, kayak aku nih ya, jujur nih aku sekarang lagi hamil besar gitu kan. Tadinya aku tahun ini agak slow deh gitu. Tapi ketika LP ku bilang ada nih jadi narasumber dari gini, gue nggak bisa nolak. Nah itu, ya udah deh sebelum berojol, itu yang unik. Nah menurut aku itu yang unik dari JCI sendiri. Jadi nggak bisa salah satu ini ya, semuanya unik banget, dan itu yang
setiap ketemu teman-teman pasti rindu, kangen, ngumpul dan segala macam. Itu yang buat aku sampai saat ini tetap aktif di GCI. Mungkin itu yang bisa aku share ya. Oke, thank you kepada JC Mawar. Nah, berarti kalau misalnya dapat aku tarik kesimpulannya, kalau kita mau dapat lebih tuh JC, kita harus memberikan hal yang lebih juga untuk GCI. Jadi semua pengalaman ini bakalan terasa unik bagi kita semua. Nah, selanjutnya masih pertanyaan yang sama, aku bakalan nanya kepada IPP Setia. Nah, tolong ceritain nih pengalaman unik pertama dari IPP Setia selama di GCI. Silakan kepada IPP Setia. Oke, terima kasih Natia. Kalau ngomongin masalah unik ya benar tadi banyak banget hal yang unik yang kita bisa pelajari dan juga alami di GCI. Jadi untuk memilih mana yang paling the best itu agak susah ya. Cuman buat semua peserta yang belum tahu GCI dan nggak tahu GCI, ini satu hal yang pertama kali saya perhatikan gitu bahwa kenapa orang-orang ketika masuk GCI bahkan usianya sudah senior atau sudah menjadi lulusan GCI. Jadi kita kalau misalnya sudah 40 tahun nanti dia sudah graduate dari organisasi ini, tapi kemudian bisa menjadi senator atau ada ikatan alumninya gitu. Dan mereka tuh masih semangat sekali datang ke acara-acara GCI. Kenapa? Nah, inilah yang menjadi satu pertanyaan besar di saya. Ternyata GCI itu punya namanya Brotherhood of Men, Transdisciplinary of Nation. Jadi memang di GCI itu terasa sekali kekeluargaannya. Jadi seperti sekolah di mana kita punya teman, punya keluarga, dan kita belajar sama-sama setiap tahun ketika jabatan kita berganti, kita belajar hal yang baru. Dan tentunya kalau ngomongin unik itu dan seru itu pasti ketika kita mengikuti kegiatan internasional. Karena GCI kan organisasi internasional, sehingga buat teman-teman yang belum bergabung di GCI, jangan hanya join kemudian apa ya, kok saya nggak dapat apa-apa di GCI. Tentu, karena di GCI ini ibarat kata seperti sekolah atau misalnya gym gitu ya, kalau kita memang pengen punya badan yang bagus, kita harus rajin datang, harus rajin latihan, harus pakai semua alat yang ada di tempat gym, supaya badan kita jadi bagus. Nah, begitupun GCI. Jadi ketika kita menyerahkan diri untuk sepenuhnya menjadi anggota GCI, yang mana ketika ada training kita ikut, ada kegiatan apapun kita ikut, disitulah kita akan menemukan pengalaman unik di setiap acara-acaranya. Dan yang paling penting satu hal sih, harus ikut Asia Pacific Conference, karena di situ pasti akan banyak cerita unik. Jadi kalau saya suruh share satu persatu rasanya sulit, tapi itu tadi pengalamannya memang banyak sekali, di mana yang asalnya Istia ini hanya seorang mahasiswi biasa, tapi karena GCI akhirnya jadi bisa berkenalan dengan banyak orang di seluruh dunia, bahkan juga bukan hanya teman tapi keluarga. So jadi buat teman-teman yang belum masuk GCI harus ikut dan juga harus aktif supaya menemukan pengalaman yang unik. Oke, thank you kepada IPP Setia. Nah, jawaban dari speaker-speaker kita pada malam hari ini sangat berkualitas dan menarik sekali ya, Jaysis. Nah, kita akan lanjut nih kepada pertanyaan berikutnya. Mungkin aku mau nanya lagi ke JC Mawar. Silahkan untuk memilih nomor yang ada di layar. Mau pilih nomor berapa, JC, untuk jawab pertanyaan? Mungkin aku nomor 5 kali ya. Belum di 5, iya. 5 ya. Ini kita buka nomor 5. Oke, pertanyaannya adalah, nah kalau GCI adalah suatu tempat apa yang cocok untuk mendeskripsikan GCI menurut JC Mawar? Kepada JC Mawar, disilahkan. Bingung nih, tempat apa ya? Mungkin karena aku lebih bilang Indonesia kali ya. Jadi seluruh Indonesia, kalau satu tempat yang cocok untuk GCI itu Indonesia. Jadi kenapa Indonesia? Di Indonesia itu kan beraneka ragam, suku, agama dan segala macamnya. Terus juga beraneka ragam latar belakangnya, terus pemandangannya segala macam itu ada semuanya. Nah, tinggal kita mau seperti apa. Di Indonesia itu kan begitu ya. Kita punya nih, kita mau bisa menerima Bhinneka Tunggalnya atau mau bagaimana kita. Di sini menurut saya dibanding negara lain sebenarnya kita kan selalu membanggakan negara lain ya. Kalau kita mana-mana tetap aja
Indonesia ternyata lebih enak loh. Nah, menurut aku sih GCI itu seperti itu gitu loh. Karena GCI itu punya aturan, punya berbagai membernya juga punya berbagai latar belakang, suku dan bangsa, dan tapi ya satu gitu loh, brotherhood di situ. Jadi kita harus banyak belajar. Menurut aku sih lebih ke situ sih kalau yang cocok mendeskripsikan GCI. Kalau yang lain, karena di sini banyak hal yang kita pelajari. Jadi misalnya nih, mungkin semua aturan GCI hampir sama, tapi ada aturan-aturan GCI-nya itu disesuaikan dengan chapter-nya masing-masing atau dengan negaranya masing-masing. Contohnya ada perbedaan pasti GCI Medan dengan GCI Badung misalnya, karena disesuaikan dengan GCI Medan dengan kultur atau kebiasaan-kebiasaan bagaimana latar belakang member Medan dan juga latar belakang budayanya. Sama juga dengan Badung. Mungkin Badung lebih suka dengan bisnis, lebih suka dengan ini, nah, atau Medan lebih suka sosial. Itu pasti masing-masing punya perbedaan. Namun ada satu garis lurus yang memang menyambungkan gitu loh. Dan pastinya aturannya selalu hampir sama. Mungkin saya lebih ke situ sih, bisa mencocokkan GCI itu. Dan tadi aku mau nambahin lagi, di sini memang di GCI itu diajarkan dengan berbagai latar belakang dan perbedaan, kita bisa tidak merasakan perbedaan itu. Nah, itu yang aku mungkin dapat dari GCI sih. Jadi kita nggak tahu, jujur ya, aku nggak tahu tuh usahanya. Walaupun mungkin kita berapa kali perjalanan atau ketemu, atau mungkin malah perjalanan ke luar negeri sama dengan David, Kak David, aku sering manggilnya Kak David. Tapi aku nggak tahu bisnis detailnya apa, bener nggak Kak? Kita nggak pernah membahas banget. Kita cuma tahu, tapi kalau masalah dia pribadi, mungkin aku bisa tahu gitu loh. Saking kayak brotherhood-nya, sama kayak Istia. Mungkin mereka juga nggak tahu bisnisnya tepatnya aku. Jadi di kita itu bukan bisnisnya lebih ininya, tapi dikarenakan GCI ini, jadi sama kayak di Indonesia. Jadi aku nggak mau tahu dia agama apa, suku apa, tapi aku menganggap dia satu negara aku, Indonesia. Nah sama gitu. Aku mencoba mendeskripsikan GCI itu seperti itu. Lebih ke situ sih. Oke, thank you jawabannya Jessy Mawar. Nah, masih pertanyaan yang sama, aku bakalan nanya dulu ke IPP Istia. Nah, kalau menurut IPP Istia nih, jika GCI adalah suatu tempat apa yang cocok untuk mendeskripsikan GCI menurut IPP Istia? Disilahkan. Kalau untuk aku, GCI itu kayak Bali, Bali, Island of God gitu kan. Kenapa saya bilang GCI itu kayak Bali? Karena hampir semua member GCI menganggap GCI ini adalah tempat liburan mereka atau tempat rekreasinya mereka, tempat mereka menghilangkan penat dan kebosanan dari kerja, dari kuliah, dari bisnis. Rata-rata anak-anak GCI itu kebanyakan, aduh udah capek di bisnis, aku pengen happy sama teman-teman di GCI, tapi nggak cuman doing nothing ya, bukan hedon, tapi kita lebih ke do something gitu. Jadi nyari satu komunitas, tapi kita nggak hanya happy aja, tapi di situ kita juga create something gitu. Jadi GCI itu kayak paradise sih, kayak Bali gitu kan. Jadi semua orang pengen datang ke Bali untuk liburan, untuk menenangkan pikiran. Terus kemudian juga mungkin mencari opportunity juga bisa kan. Jadi apa ya, kalau aku boleh katakan ya seperti itu, karena banyak member GCI itu kebanyakan ketika ikut acara, kok mau sih ikut acara? Soalnya lagi suntuk di kerjaan, enak nih ikut acara GCI, bisa ketemu teman-teman, bisa senang-senang tapi sambil belajar, sambil do something, kayak gitu sih kurang lebih. Oke, thank you kepada IPP Istia. Selanjutnya, pertanyaan yang sama nih untuk PLP David. Kalau diumpamain GCI adalah suatu tempat, apa yang cocok nih untuk mendeskripsikan GCI menurut PLP David? Kepada PLP David, disilakan. Oke, thank you. Ya, kalau misalkan GCI Bali, saya tinggal di Bali. I live in GCI. Well, anyway,
Kalau menurut saya apa ya, I mean kan tadi apa namanya IPPS dia udah bilang di awal JCI itu kayak gym, kayak school. That's how you should actually melihat JCI itu sebagai sesuatu yang ketika kalian masuk ke gym atau sekolah, kalian udah bayar sekolah, tapi kalian tetap disuruh belajar, kalian disuruh apa namanya menyiksa tubuh gitu. Itu bukan sesuatu yang nggak ada tujuannya. It will get back to you. So I think in this point mungkin bukan tempat ya. I think for me JCI is to practice to call it tempat gitu atau things. I think in JCI I can call that is actually your mother gitu. Kenapa? Karena ibu yang selalu peduli sama kalian ketika kalian apapun yang kalian lakukan, dia pasti peduli sama kalian. Dan apapun yang terjadi, pasti kalian balik lagi ke sama mereka. Dan kalian pasti ingat, respect, value your mother. Gitu. Jadi, I think, ya itu sih. Kalau misalkan harus memilih tempat, I think I will not put JCI as a thing, tapi as something that is actually live and is always selalu ada di hati kita. Gitu. Itu sih. Oke, thank you PLP David atas jawabannya, sangat menarik sekali. Nah, kita bakalan masuk lagi masih dalam sesi pertanyaan, mungkin ke IPP Istia lagi nih. IPP Istia, silahkan pilih nomor yang ada, tinggal nomor 4 ya. Benar. Nah, silahkan dibuka operator. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun networking yang kuat di JCI versi IPP Istia? Silahkan. Gimana caranya membangun networking yang kuat di JCI? Yang pasti kita harus aktif dalam artian ketika ada kegiatan baik di skala lokal, nasional ataupun internasional, kita hadir dan mengikuti dengan sungguh-sungguh sehingga di sana kita bisa bertemu dengan sama member JCI baik dari Indonesia atau di luar ya, di internasional. Jadi di situ kita bisa saling berkenalan. Nah, ketika sudah berkenalan, kalau di JCI karena kita memang organisasi anak muda ya, memang namanya saja Young Active Citizen gitu ya. Jadi memang membernya ini setelah kita ada acara biasanya kita ada malam keakraban, di mana di malam keakraban ini itulah momen yang paling pas untuk kita bisa membangun networking yang kuat di JCI. Pasti sangat kuat. Kenapa Kak Mawar kok senyum-senyum? Kurang lebih seperti itu sih. Jadi intinya kita harus aktif untuk ikut kegiatan JCI yang diselenggarakan. Karena semua kegiatan yang diselenggarakan oleh JCI, baik yang memang annual yang kita ikuti dari standar internasional ataupun yang chapter-chapter sendiri bikin, ini semuanya memang bagus di mana kita memang sudah ada base-nya ya. Jadi kita mengikuti pilarnya JCI, kemudian juga kita juga nggak ada kegiatan yang tidak impact ya. Jadi memang di JCI ini kita diajarkan untuk membuat sebuah kegiatan yang impactful baik terhadap diri kita sebagai member ataupun terhadap society. Seperti itu kurang lebih. Oke, thank you IPP Istia. Nah, masih pertanyaan yang sama, aku bakalan nanya kepada PLP David deh. Nah, gimana sih kalau menurut PLP David tuh untuk membangun networking yang kuat di JCI versi PLP David itu seperti apa? Kepada PLP David disilahkan. Thank you. Ini pertanyaannya susah-susah ternyata. Harus hati-hati gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa sih. I always try to be honest sih. But anyway, kalau menurut saya, ketika kita itu ada yang bocor ya. Kalau menurut saya ketika kamu masuk JCI, jangan berharap apa-apa, termasuk networking. Belajar dulu aja JCI itu apa, ya kan? Belajar dulu apa dulu JCI. Kalau misalnya menurut kata Esther selalu bilang, jadikan darahmu menjadi biru dulu, baru whatever you wish to get in this organization, it will happen gitu. Jadi jangan expecting kamu akan punya network, karena kalau punya network, I mean you go to belanja di Indomaret, also you will have networking loh. Kamu kemana-mana akan networking gitu. So don't expect to get networking, don't expect to will have good business
clients, everything, make your blood blue first. Itu dulu aja. Bukan berarti disuntik biru ya, bukan. Maksudnya learning JCI, apa itu JCI, belajar value JCI, identity organization, core-nya itu apa, bahwa kita itu adalah the biggest, the largest, the oldest leadership development organization, youth development leadership organization, which is organisasi pengembangan kepemimpinan untuk pemuda satu-satunya di dunia. Work on that, keep on value, trust me, all things will come. Karena that's what I actually do. I mean, I only have one purpose and one reason to join in the beginning kan, karena saya lonely gitu di Bali, nggak punya siapa-siapa. Kasarnya kalau misalkan saya meninggal di Bali gitu kan, back then gitu ya, nobody will notice karena nggak ada siapa-siapa. Ketika saya misalkan pergi dari Bali juga, I need to just bring my luggage and that's it. Tapi now I have so many people and now it's like I get a lot of clients from JCI. I got everything related of everything. It's always connected by JCI. So when you don't expect something, JCI will give you everything. But when you expect everything, JCI will give you nothing. Itu aja. Thank you. Oke, thank you PLP David. Nah, untuk kepada JC Mawar, gimana nih versi JC Mawar untuk membangun networking yang kuat kalau di JCI versi JC Mawar? Silahkan. Nah, kalau dari ini dari yang disampaikan Kak David sama Istia itu sama, itu sebenarnya jawabannya sih. Jadi gini, jangan pernah mengharapkan networking dari GCI, itu benar. Karena GCI tidak menawarkan Anda untuk mendapat networking link untuk bisnis, untuk ini enggak. Itu bonus. Itu bonus dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, sambung lagi, kalau mau dapat networking yang kuat, yang maksudnya punya teman di mana-mana bisa kenal. Nah, mungkin dari aku ya, kita harus yang ikut kegiatan GCI itu sendiri. Kegiatan mungkin kita ke chapter-chapter, kita bisa ikut kegiatan internasionalnya seperti ASPAC, seperti World Congress-nya. Nah, itu yang aku lakukan gitu loh. Aku juga termasuk yang lumayan, jujur ya, aku udah bosen sama namanya Zoom meeting, Zoom ini. Kalau bisa milih, aku mau milihnya itu adalah kita ketemu, karena jujur beda kalau di Zoom dengan kita ketemu. Nah, karena kalau ketemu itu kan interaksinya langsung. Ini kan ada nih teman-teman yang sering kita dulu ngumpul ya, pasti kangen semuanya. Udah 2 tahun kita nggak pernah ngumpul, karena di situ sih yang buat kita yang kayak aku sampaikan tadi, kita tuh nggak pernah bahas malah bisnis loh. Bisnis itu mungkin kalau ada teman-teman kita akhirnya balik ke bisnis, pasti itu ujungnya nanti karena sudah semakin dekat. Kita itu nggak ada batasan, kita itu kayak temen, kayak saudara yang sudah kenal lama, yang kadang kita juga bingung kalau ditanya, gimana kamu kok bisa kenal dia satu organisasi, kok deket banget? Nggak tahu, ya udah. Jadi kita langsung kenal, ya langsung aja, udah kayak saudara, kayak teman gitu. Jadi yang aku bilang tadi adalah kalau mau networking-nya yang kuat di GCI ya pasti rajin ikut kegiatannya, kalau bisa ya ikut andil di dalam berbagai kegiatannya, ngikutin karirnya di GCI. Dan satu lagi, dulu aku khawatir nih, jujur kalau untuk pergi-pergi acara GCI, aku selalu ada waktu. Justru untuk kuliah atau melanjutkan studi aku di kuliah ataupun kerjaan, kayaknya waktu itu, nggak ada waktu. Tapi kalau GCI, ada waktu mulu, jalan ke sana, jalan ke sini. Tapi jujurnya yang aku dapat itu, aku bisa handle loh kerjaan semuanya terhandle, jadi bingung kan. Nah, GCI itu makanya aku bilang, ya kalau mau networking itu ya intinya adalah aktif dan ikut berkarir di GCI, dinikmatin prosesnya, dan jangan berharap mungkin bisa di organisasi lain berharap dapat link ini, dapat di GCI enggak. Benar-benar
networking itu adalah bonus. Bagaimana kamu ber-GCI itu sendiri. Itu sih lebihnya aku bisa dari aku tipsnya ya. Thank you. Oke, thank you JC Mawar. Nah, sebelum kita lanjut ya ke pertanyaan terakhir, masih sisa satu nomor, yaitu nomor 2. Aku mau remind ke peserta ataupun hadirin yang ada pada malam hari ini, bagi yang mau mengajukan pertanyaan kepada 3 speaker hebat kita pada malam hari ini, silahkan ditulis pertanyaannya di kolom chat, dan nanti akan kita ajukan kepada speaker-speaker keren kita pada malam hari ini. Oke, kita lanjut ke dalam pertanyaan terakhir. Untuk tersisa nomor 2. Silahkan operator dibuka pertanyaannya. Mungkin saya ingin bertanya lagi kepada PLP David dulu nih. Nah, pertanyaannya yang untuk nomor 2 itu adalah, siapa JC yang paling berjasa untuk hidupmu? Silahkan PLP David. Ini pertanyaannya gila sih. Maksudnya takut menyinggung, takut apa namanya? But anyway, Takut salah. Takut salah. Kalau berjasa, paling berjasa, JC paling berjasa. Well, I think everyone ini ya berjasa. Balik lagi kayak I don't know. I mean, I'm so grateful join this organization loh, karena sampai sekarang pun gitu, kayak kalau misalnya ditanya gitu, I mean maybe it's too sangat menyedihkan gitu kalau misalkan mendengarnya, cuman this is actually the thing that I actually like and I feel fulfilling because of this gitu. Jadi kalau misalnya ditanya terakhir WhatsApp siapa? WhatsApp anak GCI loh. Terakhir ketemu sama siapa? Anak GCI juga, LP Edwin. Terakhir teleponan sama siapa? Anak GCI juga gitu. So all things that now is actually all the JCI. Jadi kalau misalkan saya ingin tanya pointing out siapa, saya nggak bisa milih siapa, tapi I can actually pointing all of the members in JCI my chapter, which is Badung Bali. Kenapa? Like I said in the history of my beginning story, gitu kan, bahwa I am not from Bali. I'm not having anyone. I don't have anything in Bali. Karena juga waktu saya ke Bali, I don't do cuman pengen belajar kan waktu itu. I don't have anyone. Tapi tetapi saya join JCI 2017, kemudian 2019 I got selected to be local president by JCI Badung Bali, which is kalau misalkan dilihat, dan ini mungkin culture, atau bukan culture sih, mungkin ini sesuatu yang spesial, bahwa kalau di Bali itu member-member JCI memang di local chapter Bali ya, bukan hanya Badung, tapi most of the Bali local chapter, correct me if I'm wrong, tapi this is what I actually experience ketika saya pertama kali masuk JCI di Bali, bahwa most of the members are really important gitu. Jadi orang-orang yang penting, yang I don't even think I will know them kalau misalkan saya nggak masuk JCI. And all the members JCI Bali trust me, trust someone that is actually not from the island, someone that is actually not from them, no part of them. Mereka percaya karena mereka melihat, I believe, potential in myself. Mereka melihat bahwa I can lead, and that's actually truly how the JCI should choose the leader. So they choose me from somebody else yang nggak even bicara bahasanya untuk menjadi leader mereka. And I think I really appreciate that, and it's always become one of the thing I should remember, and I should actually thankful, and actually also that's the reason why I always help, and I will never forget my local chapter. Yeah. Thank you. Oke, thank you jawabannya PLP David. Mungkin selanjutnya aku bakalan nanya pertanyaan yang sama nih ke JC Mawar deh. Nah, menurut JC Mawar nih, siapa sih
JC yang paling berjasa untuk hidup. Nah, ini aku rasa sih sama. Gak ada bisa bilang siapa-siapa, semuanya berjasa. Jadi di setiap jabatan semua orang membuat aku berhasil menjalankan tugasku itu semua orang support aku. Itu berjasa. Kak David pernah berjasa sama aku di Jepang, aku nggak tahu siapa nolong aku, dia berjasa sama aku. Istia juga gitu. Sama gitu loh. Member-member GCI Medan pastinya. Yang malah mungkin ya kalau ditanya banyak yang kujebak GCI Indonesia itu berjasa untuk mensukseskan satu acara agar acara itu berjalan. Jadi sama kayak Kak David, nggak ada yang bisa bilang semuanya berjasa. Itu yang benar-benar membuat aku gini, orang yang mungkin pernah kita berdebat ya, kita pasti ada perbedaan, ada perdebatan. Tapi itu nggak pernah buat aku pribadi itu jadi gimana, jadi musuh. Tapi itu berjasa buat aku, bangun karakter aku yang baru. Setiap tahun selalu ada orang-orang yang berjasa, yang support aku, yang pastinya mengkritik, dan jadi support itu bukan hanya dukung selalu ya, tapi mengkritik juga itu support. Itu yang aku pelajarin di GCI. Itu semua orang berjasa buat aku. Jadi pun case-nya tetap aja buat aku brotherhood itu yang benar-benar membuat kita nggak bisa kemana-mana gitu loh. Mungkin kalau ditanya cara yang hadir di sini, aku sering menjebak nih, aku sering menjebak orang nih, bisa masuk GCI, bisa ini, tapi pastinya mereka juga berjago gitu. Jadi nggak ada spesialisnya, cuma memang yang senior tempat aku sharing mungkin ada yang ini, yang akhirnya yang pastinya selalu semuanya orang yang di GCI yang pernah aku kenal punya jasa versinya masing-masing di hidupku, membangun karakterku sendiri sampai detik ini, membangun aku punya pengalaman dan menjadi mawar di luar dari GCI itu untuk keluar. Jadi benar-benar di GCI itu menurut aku semua berjasa membuat aku menjadi salah satu leader untuk di luar. Jadi buat aku GCI itu adalah tempat mencetak leader. Dan kita leader untuk di luar. Mungkin aku bukan LP, aku belum pernah jadi LP, aku bukan belum pernah jadi, tapi di setiap jenjang karir yang aku jalanin itu aku akhirnya banyak belajar dari teman-teman, dari JESIS Indonesia maupun yang teman-teman yang di luar negeri yang membentuk karakterku menjadi leader di luar. Jadi siapa yang paling berjasa? Ya mungkin semuanya berjasa karena semuanya adalah saudaraku, semuanya adalah brotherku, sisterku. Jadi semuanya buatku sangat-sangat berjasa. Termasuk apalagi chapterku ya. Jadi makanya sekarang tugasku adalah selalu aku harus, makanya dibilang tadi kalau ketika LP ku minta mau gue lagi gimana lagi bisa, aku harus ikut karena menurutku semuanya berjasa sama aku, jadi aku harus jasanya. Inilah yang membentuk karakternya. Kenapa di GCI itu mungkin kalau ada dengar GCI ini udah kayak sekte, masuknya gampang, susahnya keluarnya, itu aku yang keluarin statement. Jadi karena emang bener nggak susah, tapi susahnya bukan apa, karena kangen. Jadi disuruhin keluar, dipaksa keluar juga pasti kangen kok. Jadi kalau ada ngomongan di antara aku nih yang pernah, aku nggak mau lagi deh GCI keluar, aku mau konsen di sini dulu, itu bullshit deh kayaknya. Karena ya akhirnya di sini gitu loh. Karena memang itu tadi, karena menurut aku semua orang di GCI itu di chapterku mau di GCI Indonesia, di seluruh chapter yang pernah aku temuin itu berjasa buatku. Jadi saatnya sekarang aku membalas jasa orang itu, membalas jasa GCI untuk tetap apapun yang aku bisa berikan di GCI itu ya. Mungkin aku bisa jawab. Oke, thank you kepada JC Mawar. Nah, sebelum aku lanjut kepada IPP Istia nih, aku mau mengingatkan kepada seluruh peserta, nanti di kolom chat itu bakalan ada feedback form yang bakalan diisi oleh seluruh peserta. Jadi selama Q&A berlangsung, boleh silahkan mengisi link yang sudah disediakan di kolom chat. Oke, kita lanjut nih terakhir untuk pertanyaan yang dipilih ya kepada IPP Istia.
Nah, kalau menurut IPP Setia sendiri, tapi kayaknya aku pengen deh jawaban yang sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu. Siapa sih JC yang paling berjasa menurut IPP Setia dalam hidup IPP Setia? Kepada IPP Setia disilahkan. Ini selain daripada semua orang memang berjasa, termasuk yang memperkenalkan GCI, ada orang yang paling berjasa sekali untuk hidup saya, tentunya adalah Pas Nasional Presiden Marisna. Kenapa? Kenapa ini udah pada ketawa langsung? Karena beliau adalah mak comblang saya atau yang memperkenalkan saya dengan suami saya sekarang. Jadi beliau ini yang punya peranan sangat besar, menjodohkan sampai akhirnya saya menikah dan punya anak sekarang. Jadi itu lucu ceritanya dari GCI juga gitu. Itu kalau ditanya siapa yang paling berjasa di hidupmu ya PNP Marisna. Selain daripada yang lain ya, tentu yang semua juga berjasa sama. Tapi yang paling berjasa sampai sekarang ya PNP Marisna karena beliau yang memperkenalkan saya dengan suami. Dan itu lucu sih karena singkat sekali waktunya. Tapi karena saya dengan Barista memang teman baik di GCI, jadi rasanya untuk kita cari tahu pasangan calon kita tuh seperti apa, rasanya udah di skip aja karena aku percaya karena Barista sama-sama GCI, kita tahu GCI itu seperti apa, nggak mungkin beliau ngasih saya calon yang portofolionya nggak bagus gitu, kurang lebih seperti itu sih. Wow, menarik sekali cerita dari IPP Setia karena aku sangat menyimak ya dari awal itu masuk GCI karena galau gitu loh, karena galau, karena someone, terus masuk GCI-nya dapet jodoh. Keren sekali IPP Setia ini untuk mengupgrade diri dan ya akhirnya mendapatkan jodoh dan akhirnya menikah gitu. Sangat menginspirasi ya, siapa tahu selanjutnya ada yang bakalan cinta kasih seperti ini juga gitu. PNP Marisna ya. Jadi buat teman-teman yang belum masuk GCI, yang tujuannya ingin jodoh, boleh hubungi PNP Marisna. Dicarikan yang sesuai ya. Oke. Jadi maksudnya apa IPP? Baik, thank you kepada seluruh speaker kita. Mungkin saya ingin bertanya lagi kepada peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan pencet tombol raise hand-nya. Dan juga boleh juga silahkan mengajukan pertanyaan di kolom chat jika ada pertanyaan. Oke, sepertinya tidak ada ya yang ingin bertanya. Mungkin dari saya dan juga panitia lain sudah menyediakan satu pertanyaan additional questions. Pertanyaannya adalah, nah menurut speaker-speaker nih, aku mau pertanyaannya kan aku kasih dulu ke siapa ya? Ke PLP David deh. Aku mau nanya ke PLP David dulu. Nah, jabatan apa yang paling menantang sama berada di GCI? Silahkan PLP David. Definitely local president. Itu local president kenapa? Karena here GCI it's Youth Development Leadership Organization. Ya kan, leader. Elemen yang paling terkecil adalah leader. Leader itu adalah orang. Nah, orang itu adanya member itu adanya cuma di local chapter. Which is kalau misalkan kamu jadi presiden, berarti kamu itu adalah ujung tombak dari organisasi ini. Kenapa? Karena everything start from the local chapter. Recruitment member, develop member, induction member, kemudian juga kita harus belum lagi masalah-masalah yang organisasinya gimana harus survive and how to get actually inspired them, to listen to them, to the members. Definitely local president, tapi bukan berarti susah dan itu nggak worth it. It's worth of your life kalau jadi local president. Jadi kalau misalkan yang belum, mungkin mawar juga ayo next year jadi LP. Not too late. There's not late sih. Karena ya kalau jadi local president kamu akan ngerti gimana caranya, ngerti core dari organisasi ini. Karena you will be every day face to face with your members. Gitu.
mereka banyak maunya, ada yang ini, ada yang itu, and you need to still come. Ya, and di situ adalah kalau gym itu tuh leg days. Jadi you will feel pain after you become LP. Jadi kayak kesannya, makanya mungkin yang pernah jadi LP akan ngerasain, akhirnya 1 Januari itu nggak jadi LP lagi. Gitu. Tapi you gonna miss that moment. So yeah, after leg days, it's hurt gitu kan ketika kamu latihan itu. Tapi setelahnya you will have really good muscles on your feet. And this fit is going to be your foundation to keep you with everything, menjadi sesuatu yang menopang tubuh kamu secara utuh. So that's the hardest, difficult, but also worth to be local president. Thank you. Oke, thank you PLP David. Nah, selanjutnya mungkin kepada IPP Istia. Nah, masih pertanyaan yang sama, jabatan apa tuh yang paling menantang bagi IPP Istia? Disilahkan. Dari selama saya bergabung di GCI dan sudah pernah menjadi dari mulai SG, LP, kemudian di commission juga sudah pernah di nasional. Yang paling menantang adalah Charter Presiden. Kenapa? Karena Charter Presiden adalah jabatan di mana kita meng-create satu local chapter baru yang betul-betul membernya itu tidak mengerti sama sekali tentang GCI karena semuanya baru, tidak ada seniornya, dan kita juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar di mana kita harus memastikan bahwa organisasi ini bisa berjalan, sustain, bisa sesuai dengan visi misi GCI, dan juga tentunya apalagi chapternya adalah khusus perempuan sehingga untuk membernya spesifik sekali. Dan memang menjadi charter presiden itu tidak mudah, tapi saya beruntung karena ternyata dipertemukan dengan member-member GCIPM yang semuanya saling support dengan keterbatasan saya dan juga teman-teman kita bareng-bareng, dan kita bisa survive. Dan beruntung di masa pandemi GCIPM bisa lahir dan saat ini sudah full afiliasi dengan GCI Indonesia. Dan saat ini saya menjadi IPP, tugas masih belum selesai, sama beratnya juga karena saya harus memastikan betul-betul bahwa organisasi ini bisa survive dan bisa menghasilkan perempuan-perempuan hebat atau leader-leader hebat dari GCI Indonesia khususnya. Oke, thank you atas jawabannya IPP Istia. Terakhir kepada JC Mawar. Nah, masih pertanyaan yang sama, jabatan apa yang menantang bagi JC Mawar selama di GCI? Kepada JC Mawar disilahkan. Kalau dibilang semua jabatan di GCI itu menantang. Semuanya itu sangat berbeda. Misalnya nih, aku kan jadi JLC, itu jadinya benar-benar belajar tentang ADRT dan segala macam. Pernah jadi SG, bagaimana bisa menjalankan sebenarnya SG nih yang sebenarnya di balik LP jalankan. Nah, memang aku belum pernah jadi LP, belum pernah jadi ND. Kalau kata presiden aku belum. Tapi selalu di balik itu jabatan, jadi semua jabatan yang lain yang pernah aku jalanin, mau nasional, mau ini, semuanya menantang buat aku. Aku juga SG di mana diberi kesempatan sama NP Mbak Risna di sini. PNP Risna tadi, aku pernah jadi NSC-nya juga, di mana juga itu sangat menantang saat itu. Aku juga waktu itu posisinya aku lagi dipercaya untuk nyalek DPR RI. Jadi benar-benar di situ menantangnya adalah karena GCI itu tidak boleh aku campur baurkan dengan urusan politik. Nah, itu beban buat aku waktu itu. Jadi tapi semua menantang menurut aku. Dan yang paling menantang itu sebenarnya ketika semua jabatan itu benar-benar kamu bisa lakukan secara optimal. Rasakan, jalanin tanggung jawab itu, dan belajar. Karena 1 tahun loh. Jadi aku waktu tahun lalu juga biasanya yang paling bawel di GCI Indonesia atau di GCI Medan, tahun lalu gue jadi chairman GCI Indonesia, menggantikan itu yang cuti. Itu juga menantang karena apa? Aku nggak bisa banyak komentar. Aku harus menjadi chairman yang aku harus posisinya netral dan GCI Indonesia gitu kan. Jadi yang penting sebenarnya aku
setiap yang aku udah jalanin pengalaman aku di GCI, mau kita jadi member, mau jadi PD, aku pernah jadi PD National Convention di GCI Medan waktu itu juga menantang buat aku. Itu sangat menantang karena aduh dengan banyak ini tapi berjalan dengan baik, dan jadi semua menurut aku sangat-sangat menantang, tergantung kita menjalankannya. Jadi kalau buat aku teman-teman di sini semua, apapun jabatan Anda, mau member kah, mau siapakah, jalankan, berikan impact dari Anda sendiri kok, apa yang harus Anda dan benar-benar jalankan, maksudnya jangan hitungan juga gitu, maksudnya ya semaksimalnya kita jalankan, pelajari. Jadi jangan berpikir kalau di GCI itu ketika Anda basicnya hukum, berarti Anda jadi GLC. Enggak menarik. Kalau bisa Anda masuk malah yang sangat berbeda dari basic Anda. Karena disitulah kita belajar banyak bagaimana menjadi leader yang tidak tahu menjadi tahu. Itu yang aku dapat di GCI. Jadi itu yang dari semua jabatan yang pernah aku jalanin itu semua menantang buat aku. Dan yang paling susah itu adalah bagaimana bisa memaksimalkan, bisa menjalani itu dengan maksimal dan memberikan impact terbaik. Itu yang paling menantang, bukan jabatannya, justru bagaimana menjalankannya itu menurut aku sih. Jadi benar-benar di GCI itu mengajarkan aku begitu sih. Itu mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Thank you. Oke, thank you untuk JC Mawarna. Mungkin itu ya pertanyaan penjelasan dari speaker-speaker kita yang sangat luar biasa dan sangat keren-keren pada malam hari ini. Dan mungkin ada yang ingin bertanya. Ini ada yang raise hand dari MVP Gade Brawiswara Putra atau ya Gede. Berat-berat NPP. Iya, silakan kepada NPP. Oke, thank you buat kesempatannya. Ini terima kasih banyak loh, udah dapat sharingan yang luar biasa banget. Jujur saya juga jadi banyak belajar nih malam hari dari para senior nih dari JCI ini. Nah, kebetulan tahun ini saya dipercayakan oleh JCI Indonesia sebagai MVP dan saya diberikan kepercayaan untuk membimbing beberapa chapter yang dingin-dingin. Karena baru habis di-freeze seperti itu. Nah, saya pengen belajar juga dari para senior, kalau untuk mengembangkan chapter yang yang lagi berkembang, itu kan kita perlu merekrut banyak anggota. Nah, apa sih message atau pesan yang paling bagus yang bisa kita sampaikan kepada para non-JCs, kepada orang yang belum bergabung supaya mereka mau bergabung ke JCI? Apa yang harus kita sampaikan sehingga JCI ini menjadi sesuatu yang sangat bisa dijual untuk orang mau bergabung. Thank you. Oke, siapa dulu nih yang mau menjawab dari speaker kita yang sangat luar biasa? Mungkin sepertinya dari ekspresinya PLP David ingin jawab duluan nih. Oke, saya persilahkan kepada PLP David untuk menjawab pertanyaan dari MVP Gede. Yeah, it's actually my answer is simple. It's you, me, everyone ya yang bergelar JCs. That's actually the selling point. Bukan apa yang lo omongin untuk member-member misalkan JCI bla bla bla, JCI Leadership Organization, that is nothing. Kalau misalkan you not showing that how JC should be. Jadi I think the best, karena kita itu adalah leadership development organization, youth organization. Jadi leadership it's all about you. Mereka yang harus kita jual itu bukan kata, bukan omongan, bukan selling, tapi showing to them the lingkungan yang ada di kamu, wherever you are, you should be like how JCI or JC's act or JCI's values or make the JCI as your identity. Nah, dari situ pasti akan attract members, akan attract orang-orang kayak kok dia bagus ya misalkan, kok dia I want to be like them as a leader, I want to be like
have this personality, and then you can just tell them that bring them bawa dia untuk ke ngelihat JCI kayak gimana, activity-nya, projectnya segala macam. So wording kata-kata, tulisan segala macam, it will be pointless kalau misalkan kita tidak bisa proving and showing that the JCIs is not about give you dream, it's a give you real things, result. Kalau misalkan ya kamu lebih percaya mana orang yang kayak tadi kan kita balik lagi ke gym, kamu percaya mana orang yang ngomongin sehat bla 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 tapi tubuhnya misalkan gede gitu kan, sama orang yang udah punya muscles. You don't need to, orang yang punya muscle nggak perlu lagi jualan gymnya gitu. People will come to them. Jangan itu sih. Thank you. Oke, thank you PLP David atas jawabannya. Mungkin selanjutnya kepada JC Mawar, boleh menjawab pertanyaan dari NVP Gede tadi. Disilahkan kepada JC Mawar. Kalau aku ya sama sih sama Kak David, aku nggak pernah cerita. Ya sama, maksudnya aku nggak pernah ngomong. Mungkin aku kan orangnya agak karena Batak kali ya, dari Sumatera Utara. Jadi kalau cerita tentang GCI aku nggak pernah cerita mimpi yang ini sih. Apa yang ku rasakan itu apa yang ku jalanin, apa yang aku lakukan. Bisa lihat apa impact-nya GCI buat aku gitu loh. Apa yang bisa aku dapat dari GCI itu orang udah bisa lihat dari situ. Jadi aku nggak bisa bilang nih, kalau GCI itu bisa networking begini-begini, belum tentu loh. Kalau misalnya dia masuk GCI terus hanya jadi member, terus hanya di chapter, hanya ini ya nggak dapet gitu loh. Jadi aku lakukan, aku tunjukkan nih di GCI itu aku dengan punya teman dengan berbagai macam link segala macam, tapi kan aku nggak bisa dapat gitu aja, karena aku harus pergi, aku ikut di mana semua kegiatan GCI dan berkarir di GCI, makanya aku bisa dapat itu. Nah kalau itu yang sih aku bisa lakukan, dan aku karena jual manis-manis juga percuma. Namun setelah itu aku bisanya menjebak. Mungkin ada di sini berapa orang, termasuk Bang Willy nih ya. Dia adalah salah satu orang yang aku jebak. Dia tahu, dia nanya ngapain sih enaknya di GCI. Udah, lu mau tahu rasanya? Lu jadi PD ini ya, lu buatin event ini gimana? Langsung gua gituin waktu itu. Akhirnya dia nggak bisa berhenti sampai sekarang. Nah, aku bacakan begitu sih dulu itu. Jadi tapi aku rasa kita di sini juga dibuat sama senior kita juga yang lain, mesti kayak Istia nih, dipain dulu. Terus dia akhirnya, kamu pasti bisa nih, coba deh buat begini. Akhirnya dia berhasil buat yang semuanya perempuan. Nah itu kan sebenarnya dijebak kitanya. Dinya kita mungkin, aku yakin semua kita ngerasa nggak sanggup nih, aku nggak bisa. Tapi yang aku bisa bilang ke teman-teman, yang mungkin aku tawarkan adalah, mau pengen apa yang kurasakan tentang GCI, kamu gabung, kamu ikut kegiatannya, ikut training, ikut berbagai kegiatannya, dan kontribusi buat dulu. Baru kamu bisa tahu, nggak bisa aku jelasin dengan berbagai macam bahasa aku, karena omongan itu capek kan ngomong juga, bingung menjelaskannya, karena yang didapat itu adalah sesuatu yang membuat kita punya karakter beda masing-masing. Kak David punya karakter sendiri, aku ada karakter sendiri, dia juga ada karakter sendiri. Itu terbentuk setiap tahun bertambah di GCI. Dan itu value yang aku dapat di GCI. Jadi kalau ditanya seperti apa yang nih mau ditawarkan ke teman-teman yang non GCI, kebetulan untuk maaf NVP banyak kan nanya ke aku, apa sih yang didapat di GCI, kenapa Mawar mau kesana kesini gini. Akhirnya dia bilang gabung, dia GCI. Oke udah gabung. Kalau lu jadi PD ini ya. Nah itu yang terjadi di GCI Medan. Kita seluruh yang baru masuk itu jadi PD, akhirnya mereka menikmati, akhirnya mereka terus di GCI Medan. Lebih ke situ sih sebenarnya. Nggak kecemplung, nggak akan dapat apa-apa. Itu menurut aku ya, caranya aku begitu. Thank you. Oke, thank you JC Mawar.
terakhir nih untuk IPP Setia, mungkin singkat saja, silahkan jawaban dari IPP Setia. Oke, kalau aku sih pengalaman seperti sekarang yang membangun chapter di GCIF memang nggak mudah ya. Jadi banyak juga member yang udah berhasil masuk, tapi kemudian keluar. Kemudian ada yang di tengah-tengah masuk, keluar lagi. Selalu seperti itu, karena memang kalau aku boleh jujur, GCI, jadi member GCI itu seperti seleksi alam ya, karena memang hanya memang yang satu visi, satu misi, dan memang satu frekuensi yang bertahan di sini. Artinya kalau GCI kan memang package-nya itu sudah komplit ya. Jadi ini organisasi di mana kita bisa belajar, bisa berkembang. Istilah kata nih kalau kasarnya from nothing bisa jadi something gitu. Karena saya mengalami sendiri di mana yang tadinya saya masih ABG labil, yang ngomong untuk di depan umum aja nggak berani, tapi sampai berani ngomong di depan umum. Yang tadinya temannya hanya sedikit, itu aja, tapi sekarang temannya banyak di mana-mana. Nah, banyaklah hal-hal itu yang kita bisa dapatkan dari organisasi. Kalau tidak ikut organisasi, rasanya tidak akan dapat kesempatan seperti itu. Dan kalau saya selalu mereminder teman-teman yang belum gabung di GCI, selalu bilang bahwa kamu masih muda, kamu punya potensi, yuk ikut organisasi ini. Kenapa? Karena organisasi ini bagus untuk kamu. Kenapa? Aku selalu gitu sih, lebih ke touch gitu. Jadi lebih deket aja, lebih intimate ngajaknya. Aku juga kenal dulu personality-nya seperti apa. Sehingga kita ketika mau karena di GCI juga nggak bisa sembarang orang masuk ya. Jadi kita juga perlu melihat juga apakah orang tersebut cocok berada di GCI atau enggak gitu. Karena memang GCI juga sebetulnya organisasi yang nggak semua orang bisa ada di sini. Karena yang di sini hanya memang orang-orang yang mau bertumbuh, yang mau berkembang, dan mau istilahnya memberi atau peduli terhadap sesama gitu. Yang pasti harus active citizen gitu ya. Bukan yang passive citizen, karena namanya aja active citizen gitu ya. Itu aja sih paling yang bisa aku share. MVP gede, mudah-mudahan bisa membantu. Nanti kita share lagi di lain kesempatan. Wah, terima kasih banyak jawabannya dari teman-teman para senior semuanya, luar biasa dahsyat. Thank you. Oke, thank you kepada speaker kita dan juga pertanyaan dari MVP Gede. Boleh seluruh peserta untuk mengaktifkan tombol reaction-nya untuk ketiga speaker kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi Promote GCI yang akan disampaikan oleh GCI Medan 2022 oleh FVP Juanda Saturnus. Kepada FVP Juanda Saturnus, disilahkan. Oke, thank you atas waktunya. Oke, saya izin kepada seluruh JIC ya, terutama senior-senior saya, MVP, LP, dan PLP. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang JCI kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini yang bukan member JCI. Ya, apa sih itu JCI gitu. Ya, yang pertama tadi sudah sering diutarakan oleh seluruh speaker ya. JCI itu adalah salah satu non-governmental organization ya. Jadi non-governmental organization ini adalah organisasi terbesar ya di dunia. Jadi JCI sendiri itu I-nya itu sendiri udah international ya. Sudah berdiri dari 1925 dan sudah terdiri dari 120 lebih negara, ya kan? Nah, tadi ada satu pertanyaan dari moderator kita. Kalau disebut tempat nih, apa sih kata yang cocok untuk JCI ya? Bagi kami yang sudah menjadi member, ada beberapa teman yang sudah menganggap JCI itu seperti surga. Apalagi yang sudah mencicipi yang namanya kebersamaan di nasional maupun di luar negeri, itu selalu ada yang namanya JCI Night. Nah, itu yang ditunggu-tunggu ya bagi teman-teman kalau yang lihat ekspresi yang sudah buka kamera itu tersenyum-tersenyum itu udah pernah ikut tuh. Nah, di sana terasa banget kebersamaannya ya. Oke. Nah, teman-teman yang ingin join pasti saya kalau gue mau join mau ngapain gitu loh. Nah, di JCI itu sebenarnya sudah menyediakan ada 4 pilar ya. Ada pilar individual development yang mana berisi tentang
teman-teman yang ingin mengupgrade dirinya melalui JCI, karena JCI menyediakan segudang training baik dari lokal maupun dari internasional. Jadi teman-teman punya akses yang kalau saya bilang sih privilege ya, di mana teman-teman bisa belajar sampai ke seluruh dunia. Nah, yang pertama kali dipelajari itu yang paling vokal itu pastinya leadership. Ya, tadi teman-teman speaker sudah menjelaskan bahwasanya di sini JCI itu adalah kumpulan Young Active Citizen. Jadi di JCI ini memberikan opportunity bagi teman-teman yang berumur 18 sampai 40 tahun ya untuk sama-sama secara aktif ya membuat atau memberikan dampak bagi sesama, bisa juga bagi perekonomian di sekitar kita hingga ke lingkungan ya. Nah, untuk bisa memberikan dampak tentunya kita juga harus mengupgrade diri. Nah, di pilar pertama di JCI itu adalah individual. Kemudian di JCI juga ada pilar bisnis. Nah, di sini selain kita mengembangkan leadership dan segala macam, kita juga ada modul-modul yang atau event-event yang mungkin bisa mengembangkan skill kita dalam berbisnis. Oke, ataupun kita bisa memberikan impact bagi sosial atau teman-teman kita di luar sana untuk bisa sama-sama belajar mengenai bisnis. Dan kemudian ada juga yang namanya pilar community, ya, community service. Jadi kita juga bisa berkontribusi kepada sosial, kepada lingkungan, seperti yang sering dilakukan seperti World Clean Up Day, misalnya ada project stunting yang mengenai kesehatan anak. Nah, kita bisa berkontribusi di sana setelah di JCI. Oke. Dan yang terakhir ada pilar yang menurut saya ini adalah pilar pokoknya ya, karena JCI itu mendunia, bukan hanya di Indonesia, ada international networking. Jadi teman-teman yang akan join atau yang sudah memutuskan untuk join hari ini, oke, silakan cari teman-teman yang mengundang Anda, tanyakan kira-kira keempat pilar ini saya cocoknya di mana, atau mungkin tanya ke diri sendiri, saya cocoknya di mana, gitu loh. Nah, di international networking ini kita berkesempatan untuk mengenal teman-teman JCI di seluruh dunia. Menurut saya ini sangat berkesan ya. Saya juga member dan saya juga merasakan di Malaysia ada teman, di Singapura ada teman, di yang sama ini pernah ikuti di Romania, di Ireland. Wow, ini sangat luar biasa. Jadi ini akan menjadi paling tidak satu pengalaman yang sangat bagus bagi teman-teman yang join gitu. Nah, dan tak lupa ya tadi dari speakernya itu kan kalau teman-teman menyimak itu ada Mawar ya, ada JC Mawar, ada PIP David dan ada IPP Istia. Itu semuanya kan dari JCI yang berbeda. Nah, itu memberikan satu kesan bahwasanya di JCI itu brotherhood-nya sangat kuat gitu kan. Nah, itu saya juga ingin menginfokan kepada teman-teman siapa-siapa saja sih yang sudah berkontribusi hari ini. Jadi setelah di JCI kita berkontribusi juga nih kepada teman-teman di luar sana. Nah, yang berkontribusi hari ini contohnya ya JCI Medan, ada JCI Bandung Bali, JCI FIM, dan JCI West Sumatera. Ini adalah satu bentuk kerjasama kolaborasi yang secara langsung menunjukkan kepada teman-teman bahwasanya JCI itu brotherhood-nya tinggi loh. Nah, buktinya kita meskipun di belahan daerah yang berbeda bisa membuat satu acara yang spektakuler seperti ini. Saya yakin banyak teman-teman baik JCs maupun yang di luar JCI mendapatkan manfaatnya. So, ini yang bisa saya utarakan sebagai salah satu member JCI Medan. So, teman-teman, bagi yang sudah tertarik, langsung hubungi orang yang mengundang Anda. Thank you. Oke, thank you. Kita ucapkan kepada EVP Juanda. Mari kita aktifkan tombol reaction-nya untuk EVP Juanda. Oke, baik. Terima kasih seluruh peserta dan juga speaker kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Baiklah, tidak terasa ya, kita telah sampai kepada penghujung acara kita pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan sedikit pantun untuk
menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Siang hari ke tempat Pak Jahid, Pak Qodir. Tak lupa membawa peniti. Terima kasih sudah hadir. Semoga ilmunya berkenan di hati. Saya Nadia Aras Cahyani from GCI West Sumatera, mohon pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. See you. Terima kasih semuanya Nadia, See you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you semuanya.